Dulu, harga motor-motor ini, kondisi second-nya ya, itu murah cuy. Tapi sekarang, seiring berkembangnya zaman, digoreng, dinaikin sosial media, harganya jadi naik. Bahkan ada yang naiknya itu nggak ngotak gitu, sadis banget gitu cuy ya. Motor apa aja? Langsung aja kita mulai video kali ini. Balik lagi channel ATM Katros ya. Episode kali ini gue mau ngebahas bukan isu sih ya, tapi temanya yang mungkin ringan-ringan aja. Temanya itu adalah motor yang dulu peminatnya lemas, tapi sekarang jadi emas. Ya, ini adalah sebuah motor yang bisa dibilang motor second ya, yang harganya dulu tuh ya mungkin nggak terlalu mahal, bahkan motor bekasnya juga nggak terlalu diminati. Tapi belakangan ini atau sekarang ini harganya jadi melonjak naik. Nah, di sini gue disclaimer dulu, gue bakal bagi menjadi beberapa kategori. Ada motor sebenarnya yang kategorinya itu sebenarnya gue bilang kayak pedagang ngaku kolektor. Pedagang ngaku kolektor itu maksudnya kayak ada beberapa motor yang dipilih sama kalangan tertentu, dibilangnya naik. Tapi padahal ketika gue cek ya memang bener naik gitu. Cuman ada juga yang masih jual murah gitu loh. Masih harga pasaran second-nya gitu. Nah itu gue bilang pedagang ngaku kolektor. Ya. Terus ada kategori kedua, ini gue bilangnya kelas gorengan. Jadi sebenarnya harganya sebelumnya itu standar-standar aja lah. Sesuai motor second gitu ya. Tapi setelah digoreng ya dengan sosial media, influencer, dan lain-lain, itu harganya jadi mulai naik. Ada juga yang harganya goib. Nah harganya goib ini dulunya normal, sama. Cuman sekarang ini ya bebas aja jual harganya suka-suka yang punya karena emang segitu rare-nya dan segitu tingginya minat sama motor tersebut gitu di sekarang ini ya. Jadi harganya tuh bener-bener yang nggak masuk akal gitu cuy. Di sini gue udah nyortir beberapa motor ya. Di sini gue akan ngejelasin 3 motor. Sebenarnya banyak banget motor-motor yang dulunya harga secondnya nggak seberapa tapi sekarang jadi naik. Ada yang udah naik, ada yang dalam proses naik gitu ya. Tapi supaya videonya nggak terlalu lama dan motor yang gue akan sampai ini harganya bener-bener emang udah naik beneran gitu loh. Kalau kalian cek tuh emang udah naik gitu. Gue bagi jadi 3 motor nih cuy ya. Oke, sekarang kita langsung masuk aja. Ini 3 motor yang udah gue pilih. Nanti kalau misalnya ada yang kurang kalian bisa tambahin ya. Kita mulai dari motor pertama dulu versi ATM Katros yang dulu kurang peminat dan harganya nggak terlalu mahal, sekarang jadi emas. Motor pertama adalah Honda Win. Ya, Honda Win ini diproduksi di Indonesia itu dari tahun 84 sampai 2005. Fun fact-nya adalah, walaupun ini notabene dari Honda ya, pabrikan Jepang, desainernya adalah asli dari orang Indonesia. Yang unik, motor ini punya kemiringan mesin itu di 80 derajat, alias mesin tidur. Walaupun tampilannya adalah motor sport, bukan motor sport, motor batangan ya. Karena pada zaman itu, mesin tidur itu identik dengan mesin motor bebek. Nah, di Honda Win ini, dia mesin bebek tapi dikawinin dengan motor jenis batangan atau motor laki gitu cuy. Supaya mesin tidurnya itu bisa kepasang, didesainlah sasis khusus. Sasis ini dinamain grasshopper atau belalang karena bentuknya yang unik. Seperti tadi gue bilang, motor ini pertama kali muncul itu tahun 1984. Apakah di tahun itu motor ini langsung laku? Tentu tidak. Jadi awal-awal peluncuran Honda Win ini sayangnya kurang diminati. Kenapa? Karena pada saat itu Honda Win ini kelihatan kayak bentuknya tuh belum bisa diterima oleh masyarakat luas. Ini kalau kita ngomongin tahun 80, tahun 90, antara 80 sampai 90 ya, itu adalah era peralihan dari bentuk-bentuk motor yang tadinya bulat-bulat itu menjadi kotak-kotak. Contoh kalau misalnya gua ambil di motor bebek ya, ada Honda C70 yang kayak gini, ini kan modelnya kayak bulat-bulat, shape-nya, sudut-sudutnya itu nggak ada gitu kan. Beralih ke motor Astrea, keluarga Honda Grand lah kalau bahasa sekarangnya tuh. Itu bentuknya jadi mulai kotak-kotak gitu kan. Nah, si Honda Win ini adalah peralihan pertama dari yang bentuknya kotak-kotak. Jadi sulit diterima. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai bisa diterima karena emang pada akhirnya semua pabrikan bentuknya motornya tuh rada kotak-kotak gitu ya, karena perkembangan zaman. Dan satu lagi nih cuy, motor ini jadi lumayan famous. Bukan lumayan sih ya, jadi famous gara-gara dipakai di film Sidul, anak sekolahan. Bukan dipakai di film, tapi dipakai sama Sidul. Jadi motornya Sidul. Nah, dari situ deh popularitas si Honda Win ini jadi melonjak tajam. Dan pada zaman itu ya, tahun 90, tahun 2000-an, itu siapa sih yang nggak tahu Honda Win?
Mesinnya ini bertenaga 8 deka. Kapasitas mesinnya itu lebih tepatnya 97,2 cc atau dia masuk di kategori motor 100 cc. Motor ini punya 4 percepatan dan koplingnya udah manual. Motor ini punya 2 varian cuy. Varian pertama itu dibilang versi standar yang kayak gini modelnya, spakbor depannya besi. Ada varian kedua yang dibilang itu semi trail, spakbor depannya jadi di atas. Perbedaan yang paling signifikan itu ada di kombinasi lingkar velgnya. Kalau yang versi standar dia kayak 17-17 depan belakangnya. Tapi kalau yang versi semi trail yang depannya ring 18 dan yang belakangnya itu ring 17. Secara overall, motor ini bisa dibilang kayak all purpose di zaman itu. Bisa dipakai ke segala medan. Mau dipakai harian oke, mau dipakai luar kota juga oke. Karena di bagian belakangnya juga dari pabrikannya udah dilengkapin back rack sama di front rack. Walaupun nggak gede ya di bagian depannya. Motor ini punya kompresi 8,8 banding 1. Yang artinya pada zaman dulu motor ini diisi pakai premium. Anak zaman now masih tahu nggak tuh premium? Kan sekarang paling rendah Pertalite kan? Sekarang kita masuk ke masalah harganya nih cuy ya. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang di awal video, ada beberapa kategori ya harga motor. Nah, untuk Honda Win ini masuk dalam kategori motor yang digoreng. Ini pendapat gue pribadi ya. Jadi Honda Win ini 2 atau 3 tahun lalu, atau 4 tahun lalu ya, paling lama lah 4 tahun lalu, itu harganya itu di bawah rata-rata ya 10 juta, tergantung kondisinya juga. Kalau bahan ya bisa murah banget, bisa 5 juta, 4 juta, bahkan 3 juta gitu kan. Tapi sekarang kalian cek itu di online ya, harganya di atas 10 juta semua. Rata-rata di atas 10 juta, tergantung kondisinya. Yang bahan banget dan yang nggak ngerti itu paling harganya sekitar 7 juta, 8 juta. Tapi kalau yang udah restorasi itu bisa sampai belasan juta, bahkan puluhan juta, 20 juta juga ada juga kalau restorasinya udah top marko top banget gitu cuy. Gimana soal pendapat kalian? Kalian setuju nggak kalau Honda Win ini harganya udah digoreng-goreng dan jadi lebih mahal? Tulis di kolom komen ya. Kita masuk ke motor yang dulunya lemas, sekarang harganya jadi emas. Yang kedua, yaitu Suzuki Satria. Ya, Suzuki Satria ini adalah salah satu motor yang menurut gue motor bebek ya, motor bebek 2 tak. Dia dibekali mesin dengan kapasitas 120 cc. Ada yang 5, ada yang 6 tingkat percepatan. Model sasisnya ini cukup revolusioner banget, dimana pada umumnya motor bebek zaman itu ya, zaman Satria muncul itu tahun 97, itu cuma menggunakan satu model sasis atau istilahnya itu underbone. Tapi Satria ini hadir dengan 2 model sasis. Itu istilahnya apa gitu, gue lupa gitu. Dan banyak banget keunggulan lainnya yang tidak dimiliki oleh kompetitornya Satria. Kelebihan yang dimiliki Satria, selain tadi transmisinya banyak, Satria ini adalah motor bebek 2 tak pertama yang menggunakan mesin dengan tipe mesin tegak. Kalau kita ngomongin motor bebek, udah pasti mesinnya tiduran. Tapi Satria ini hadir, walaupun dia motor bebek, mesinnya mesin tegak cuy. Gokil. Varian pertama dari Satria ini lahir di tahun 1997 sampai tahun 99 ya. Itu dikasih nama Suzuki Satria 120S. Spesifikasinya tadi udah gue sebutin, cuma bedanya adalah yang untuk generasi pertama ini dibekali dengan kopling yang semi otomatis. Walaupun Satria ini cukup digandrungi ya, karena segmen si Suzuki Satria ini adalah untuk ngincar anak muda. Sayangnya, di awal-awal peluncurannya itu, walaupun cukup oke ya minat pasarnya, cuman banyak kalangan juga yang udah next level gitu ya, ngelihat sebuah spek motor itu ngerasa kurang. Karena apa? Karena transmisinya itu masih nanggung gitu ya. Dia udah 5 percepatan, 120 cc, tapi koplingnya masih belum full manual. Akhirnya, generasi berikutnya itu di tahun 98 sampai tahun 2000, Suzuki meluncurkan Satria R. Kalau yang tadi S, ini belakangnya R. Bedanya apa? Bedanya, sebenarnya kalau dari bentuk nggak terlalu beda jauh, tapi transmisinya meningkat dari yang cuman tadinya awal itu 5 speed jadi 6 speed. Dan ditambah menggunakan kopling yang udah full manual. Jadi ini bener-bener sebuah tampilan motor bebek 2 tak yang rasanya tuh atau spesifikasinya itu udah kayak motor batangan atau motor laki gitu cuy. Nggak berhenti sampai di situ, era tahun 2000 sampai 2003 Suzuki mengembangkan lagi nih dari Satria 120R-nya. Tadinya kan velg jari-jari gitu kan, sama pengeremannya itu yang depan disc brake, yang belakang tromol. Ini di-upgrade jadi sudah menggunakan velg palang dan menggunakan double disc brake. Sampai liverinya itu dibikin yang macam-macam tuh cuy. Ada warnanya juga, waktu itu pilihan warnanya banyak banget. Saat itu
itu zaman gua SMA, itu gua punya yang varian Suzuki Satria edisi Kenny Roberts yang warnanya biru kuning stabilo. Itu kece banget sih, cuy. Masuk ke generasi berikutnya, itu dari tahun 2003 sampai 2005, bagian body-bodinya dari Satria R itu mengalami perombakan yang cukup drastis. Sampai jadinya lebih lancip-lancip seperti ini, cuy. Nah, dari versi yang tahun 2005 ini langsung pindah ke Satria FU 4 tak. Tapi gue nggak akan bahas yang FU ya. Gue akan bahas yang 2 taknya aja. Nah, dari banyaknya varian Suzuki Satria, dari Satria S tahun 97 ya, sampai tahun terakhir itu 2023, itu punya beberapa sebutan. Untuk model pertama itu dibilangnya tetap Satria S. Terus untuk yang tahun 98 sampai tahun 2000 yang udah 6 speed, itu dibilangnya Satria Lumba. Gue nggak tahu apanya yang mirip lumba-lumba ya. Kalau dilihat dari bataknya nggak mirip lumba-lumba sih. Buntut belakangnya juga nggak mirip lumba-lumba gitu. Nah, untuk yang era 2003 sampai 2005, yang model bodinya tuh udah lancip-lancip ya, itu dibilang Satria Hiu. Shark itu kan bodi lancip-lancip ya, ini kan mirip lah bodinya lancip-lancip. Nah, pertanyaan dari semua seri Satria, mana yang harganya paling digoreng, yang harganya sekarang udah naik jauh melambung tinggi? Jawabannya adalah seri yang 120R. Baik yang lumba-lumba ataupun hiu. Tapi yang lumba-lumba ini kayaknya sih tergantung kondisi juga ya, kayaknya lebih mahal. Kalau ada lumba-lumba sama hiu, itu disandingin dengan kondisi yang sama, biasanya yang lumba-lumba jadi lebih mahal gitu, cuy. Kalau dulu ya, sekitar di bawah tahun 2010-an ya, itu harganya paling mahal 10 juta. Kenapa harganya bisa jatuh? Karena tadi gue bilang, setelah era Satria 120R yang mesin 2 tak, muncul Satria FU yang 4 tak. Nah, orang-orang itu pada pindah semua tuh, pada beli FU, karena FU juga cukup fenomenal pada tahun itu ya. Jadi orang-orang pada beli, pindah dari yang pengguna mesin 2 tak jadi ke 4 tak. Jadilah harga secondnya si Satria ini anjlok. Kalau kita ngomong tahun 2010 ya, di bawah tahun 2010, itu harganya, itu nggak nyampe 10 juta. 10 juta tuh ada, cuman udah bagus banget kondisinya. Mungkin mulus apa segala macam, kondisi mesinnya oke banget. Tapi rata-rata di bawah 10 juta. Sekarang, untuk yang lumba-lumba atau Satria Hiu, itu harganya udah di atas 10 juta. Ada yang belasan juta, bahkan edisi khusus yang kayak punya gue dulu ya, yang Kenny Roberts. Kalau original semua, itu harganya bisa sampai 20-30 juta. Jadi emang benar-benar nggak tahu ya, Satria ini harganya benar-benar melambung tinggi. Karena harganya yang udah di atas 10 juta, naik tinggi. Dan di edisi tertentu itu ada harganya yang sampai puluhan juta juga. Jadi Suzuki Satria ini gue masukin dalam kategori motor second yang harganya goib. Semi goib lah. Karena masih ada yang di atas 10 juta itu kan. Fun fact ya, kalau kita ngomongin 2 tak ada motor Ereking dan lain-lain yang kencang gitu. Tapi Suzuki Satria adalah motor yang gue tahu satu-satunya motor bebek 2 tak yang dari pabriknya nggak usah lu apa-apain, nggak usah diganti apapun sama sekali dalam kondisi standar, yang motor ini bisa standing. Tanpa lu slip kopling. Lu bayangin tuh, motor zaman sekarang kan pasti kalau mau standing atau mau wheelie, mesti slip kopling kan? Satria itu gigi satunya, tinggal lu betot gasnya, motornya standing. Segitu kencangnya motor itu zaman dulu. Kita masuk motor ketiga, ini motor terakhir, yang dulu peminatnya lemas, sekarang harganya jadi emas. Dan ini harganya benar-benar banget sih naiknya cuy ya. Ya, motor ini adalah Vespa. Lebih tepatnya adalah Vespa PTS. Nah, buat kalian yang ngikutin, sebenarnya Vespa itu punya 2 model ukuran sasis. Jadi kalau misalnya sasis motor itu kayak gini, bentuknya batangan-batangan. Kalau Vespa itu sasisnya adalah ya bodinya itu sendiri, itu jadi sasis. Istilahnya tuh kalau di Jepangan namanya sasis monokok gitu ya. Sama kayak Honda C70, di mana bodinya itu jadi sasisnya. Nah, Vespa ini, sasisnya atau bodinya itu kebagi menjadi 2. Ada yang large frame, jadi bodinya itu gede atau sasis itu gede. Ada yang small frame atau bodinya itu kecil. Nah, yang harganya sekarang itu jadi emas adalah yang varian small frame. Walaupun ada juga yang large frame, harganya juga tinggi juga ya. Kalau kita ngomongin yang versi-versi kayak Vespa Kongo dan lain-lain, itu harganya juga bahkan ada juga yang lebih mahal. Cuman gue nggak masuk ke situ, gue ngomong ke yang versi small frame-nya nih cuy. Kenapa ada Vespa small frame? Jadi, Corradano de Ascanio. Susah banget apa ya. Orang Italia itulah pokoknya ya. Jadi orang Italia itu, dia yang menciptakan PTS ini cuy. Kenapa? Karena di tahun 1963 itu banyak banget gencaran motor-motor Jepang dan Eropa yang kayak motor Jepangan tuh kayak bebek-bebek gitu ya, kecil-kecil, compact gitu loh. Terus kalau motor Eropanya itu masuknya itu ke motor moped yang kayak gini, yang kayak ada goesannya gitu kan. Nah, itu gencar banget, masif banget. Vespa yang udah hadir juga pada tahun-tahun itu ya, itu hadir dengan
awal gue bilang tadi, large frame, bentuk sasisnya gede. Akhirnya, si orang Italia itu, siapa? Corradano ini, dia berinisiatif untuk bikin small frame atau sasis yang lebih kecil, lebih kompak, untuk menyaingi motor-motor Jepang dan Eropa pada saat itu. Jadi, motor PTS ini pertama kali didesain tahun 1963, cuy. Dan di sini muncullah yang namanya Vespa PTS 90 dan 100. Bedanya yaitu 90 sama 100 itu cc-nya, kapasitas mesinnya, cuy. Di Indonesia, Vespa PTS itu baru masuk ke pasar Indonesia itu di tahun 1976. Spek mesinnya juga pada saat itu menurut gua oke banget ya. Dimana rangkanya itu seperti tadi gua bilang, udah menganut seperti Vespa-Vespa lainnya, monokok, tipe mesinnya 2 tak, rotary valve induction. Kapasitas mesinnya yang PTS 90 itu adalah 88,5 cc. Bore and stroke-nya adalah 47 mili kali 51 mm. Karburatornya udah pakai Dale Orto 16 mili apa 16 inci, gua mesti ngulik lagi tuh. Kecepatan maksimalnya pada saat itu ya, tahun 76 itu adalah 70 km per jam. Itu harusnya udah cukup oke sih ya. Kalau kita ngomongin Vespa yang small frame, sebenarnya ada Darling yang harganya, wow, itu harganya super duper goib untuk kastanya tuh, super duper goib ya, nyampe MM-an kayaknya ya kalau Darling itu. Terus ada juga Primavera. Cuman kalau Primavera ini kalau gua nggak salah ya, salah satunya itu beda kapasitas mesinnya. Kalau nggak salah 125 cc kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita masuk ke harganya nih cuy ya. Harganya Vespa PTS. Bayangan dulu nih ya, yang Vespa-Vespa kalian pada umumnya lihat tuh namanya tuh Vespa PX ya. Itu bentuk-bentuknya udah rada-rada kotak gitu ya, large frame. Di tahun 2010 itu harga sekitar 8 juta sampai 9 jutaan dalam kondisi yang cukup oke. Tahun 2010. Nah, gimana PTS di tahun 2010? Di tahun 2010 harganya itu lebih mahal tetap. Itu sekitar 13 jutaan, 13 sampai 14. Ada yang lebih murah juga. Balik lagi tergantung kondisi dan surat-surat juga ya. Cuman memang dari dulu tahun 2010 itu kalau dibandingin sama PX yang varian normal large frame, itu harganya memang sedikit lebih mahal. Tapi itu 2010. Sekarang 2025 dengan 13 juta, kalian hanya dapat surat-suratnya doang. Vespa PTS. Itu suratnya aja harganya sekitar 13 juta sampai 15 juta. Kalau harga motornya itu mencapai 50 juta. Itu paper ya, ada suratnya. Dengan begitu, gue masukkan Vespa PTS ini ke dalam golongan motor second yang harganya goib. Yoi, 50 juta cuy, bayangin loh, gokil. Ya, jadi kurang lebih itu ya, 3 motor menurut gue yang dulu peminatnya lemas sekarang jadi emas. Nah, ya kan? Ada Honda Win, ada Satria, Suzuki Satria, ada Vespa PTS. Seperti yang gue bilang di awal, sebenarnya banyak lagi yang lain-lain, belum gue ngomongin R-King, belum gue ngomongin Ninja 2 tak gitu. Banyak banget, cuman yang udah pasti harganya naik yang tadi gue sebutin. Selebihnya mungkin ya masih masuk kategori baru akan naik atau, ya sorry to say, harga-harga yang di kalangan pedagang aku kolektor gitu lah. Jadi sebenarnya itu tadi ya, dibilang naik, wah ini bakal mahal nih, naik karena sekarang lagi naik. Tapi gue lihat second, oh, ternyata masih murah kok, bahannya masih di bawah 5 juta gitu. Jadi ya, yang udah pasti naik yang tadi gue sebutin. Nah, kalau menurut kalian ada yang kurang atau misalnya kalian mau nambahin, boleh banget silakan aja tulis di kolom komen. Mungkin gue ada yang ke-skip, jadi kalian boleh banget kasih tambahan di kolom komentar. Langsung aja tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, silakan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like juga dan subscribe pastinya supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom. Seperti biasa, video yang langsung aja gue tutup. Gue Aten cabut. Peace.